Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 52. Bagian dari Mangidam. Kaki palsu untuk Syam telah terpasang. Helios dan Cole yang menyaksikannya langsung terharu. Perasaan keduanya jadi campur aduk, khususnya Helios yang tahu penyebab sekaligus proses Syam hingga bisa ada di titik sekarang. Bantu mas, lirih Cole, agar Helios tidak hanya fokus mengamankannya dan itu terus menggandengnya sambil sesekali meratap memastikannya baik-baik saja. Aku jalan bentar keluar. Dari tadi duduk terus, rasanya kaki jadi enggak nyaman. Aku bisa sendiri, ucap Cole masih meyakinkan pada sang suami, yang begitu protektif sekaligus bucin kepadanya. Jangan jauh-jauh, pinta Helios berucap lirih dan terdengar sangat manusiawi sekaligus adem untuk semua yang mendengar, khususnya bagi Syam dan para pekerja medis yang ada di sana. Kelimanya refleks berkode mata sambil senyum-senyum sendiri memperhatikan Helios yang terus memperhatikan kepergian Cole. Karena setelah ditinggal Cole, yang ada Helios justru jadi tidak fokus. Cole, Helios berseru berharap Cole segera kembali. Sebab ketakutan yang begitu besar itu benar-benar tak bisa ia hindari di setiap Cole jauh darinya. Belum ada 2 menit mas, lirih Syam mengingatkan. Helios meratap Syam dengan kekhawatirannya kepada Cole. Bentar ya. Iya, enggak apa-apa mas, daripada jauh tapi gelisah, mending bareng-bareng saja. Bagi Syam apa yang baru ia ucapkan memang yang terbaik. Helios langsung tidak bisa berkomentar, tapi ia buru-buru keluar dari sana dan bermaksud menyusul Cole. Cole masih jalan-jalan di lorong depan ruang kesehatan. Wanita itu bahkan refleks berhenti melangkah, kemudian menoleh pada sumber kegaduhan dari langkah lari yang Helios lakukan. Senyum ceria sudah langsung Cole berikan. Diam di situ mas, tahan, aku mau bikin video. Video apa? Helios refleks maju, tapi itu sudah langsung membuat Cole merengek. Alasan yang juga membuatnya buru-buru mundur. Mas, di situ saja, ini aku mau bikin video, ucap Cole yang sudah mengeluarkan ponselnya dari tas selempang kecil warna birunya. Cole merekam lantai di hadapannya sambil melangkah mendekat. Kemudian setelah jaraknya pada Helios makin dekat, ia sengaja meraih tangan kiri Helios. Helios sendiri tidak berani bertingkah, bahkan sekedar bernafas berlebihan. Takut salah dan berakhir membuat Cole berisik karena merengek. Baginya, jika itu sudah terjadi, urusannya bisa panjang. Setelah tangan mereka saling bergandengan, Cole sengaja mendekapkan ke perutnya. Awalnya, kamera terus merekam tangan mereka yang ada di perut Cole. Namun perlahan tapi pasti kamera beranjak naik diarahkan ke wajah Cole maupun Helios. Mas suami sayang, senyum dong, manja Cole. Helios sudah langsung merinding mendengarnya. Astaga, apalagi ini? Batinnya buru-buru tersenyum lantaran Cole terus merengek. Kiri saja setelah memintanya untuk dada-dada ke kamera dan sudah memakai kamera depan. Cole berangsur berjinjit kemudian menempelkan bibirnya yang tertutup cadar, menempel di pipi kiri Helios. Jangan disebar, sebar, takut ada yang enggak suka terus balik jadi penyakit ke kita, bisik Helios sengaja menempelkan bibirnya yang tak tertutup masker, ke ubun Cole. Buat koleksi pribadi, nanti biar anak bahkan cucu kita lihat, ucap Cole yang lagi menempelkan bibirnya ke pipi kiri Helios.
Sekitar 2 jam kemudian, mereka sudah di bank pusat sesama bank rekening milik Calvin. Cole yang berbicara panjang lebar sementara Helios hanya mengawal. KTP Calvin, ke keluarga Tuan Maheza, rekening asli dan juga surat keterangan sakitnya Calvin, mereka bawa untuk mengurus. Hingga Cole yang memang sudah dikenal oleh beberapa petugas di sana karena merupakan nasabah khusus, segera mendapatkan bukti mutasi yang dimau. Kalau boleh tahu, ini lokasinya di mana saja? Tanya Cole mengecek setiap transaksi selepas perjalanan Calvin ke Cilacap. Setelah dilacak, 3 transaksi terbilang besar Calvin lakukan di rumah sakit. Dan Helios sudah langsung tahu, lokasi rumah sakit itu di mana. Ini masih di Cilacap, tapi di kabupaten, sergah Helios dengan suara lirih. Masalahnya siapa yang sakit, ucap Cole tak kalah lirih. Namun pada akhirnya, nama cinta ia sebut karena alasan Calvin ke Cilacap juga masih karena cinta. Aku selidiki ke sana, tapi belum tentu Calvin ambil uang buat berobat, kan? Ucap Helios. Namun uang sebanyak itu enggak mungkin Kak Calvin habiskan tanpa alasan, kan? Balas Cole. Harusnya di sana ada CCTV, ucap Helios yang sebenarnya belum selesai, tapi Cole sudah lebih dulu mengajaknya untuk ke sana. Ayo, ke sana, jangan hanya Mas. Nanti abis cek lokasi dan sampai cek CCTV rumah sakit, kita ke rumah Ibu Arum. Sedikit banyaknya mereka pasti tahu, entah tentang Kak Calvin, atau malah cinta. Maksud aku bilang begini karena aku dan Kak Calvin selalu berkunjung ke sana meski kami hanya ada di kampung sehari. Khususnya lagi kalau sampai lama, biasanya kami kalau ke sana tanpa mama, pasti makannya di rumah makan Ibu Arum. Sementara Kak Cinta, tentu karena hubungannya dengan Akala, ucap Cole yang sudah langsung membuat sekelas Helios terpesona. Karena meski berisik sekaligus kekanakan bahkan ceroboh pada keselamatannya sendiri, Cole tipikal yang akan sangat teliti untuk hal penting lainnya layaknya kini. Sebenarnya bisa tanya lewat telepon, tapi itu kurang sopan, lirih Cole. Ya sudah, ayo berangkat, sergah Helios. Karena selain Cole pasti lebih puas jika ikut serta dalam memecahkan kasus Calvin, pada kenyataannya ia memang tidak bisa jauh dari Cole. Kalau ketemu Kak Cinta, Mas wajib jaga jarak ya. Apalagi bagaimanapun keadaannya, dia tetap kakak aku yang mau enggak mau pasti akan selalu ada di dekat kita. Yang namanya setan kan selalu menjerat dengan kebahagiaan, kenikmatan, biar targetnya terpikat. Lain kalau mereka langsung ngamuk, seram, yang ada pada takut. Tegas Cole mendadak emosional lantaran ia sudah langsung ingat cinta yang ingin kembali kepada Helios, selain wanita itu yang sampai memintanya pergi. Wah Kak Cinta, baik yang di HP aku, juga Ryan yang sampai dimanfaatkan, aku sampai enggak habis pikir ke Kak Cinta, apa sebenarnya maunya. Apa sebenarnya yang ada di pikirannya? Ke aku dan keluargaku saja tega, apalagi orang lain, keluh Cole yang kemudian menjadi sibuk istighfar sekaligus menghela napas pelan.
Sebenarnya Helios ingin menceritakan uang miliknya yang dihabiskan cinta, juga cinta yang telah membuat wajah Nina sangat mirip dengan wajah Nina. Namun tiba itu menjadi alasan kekhawatiran Helios pada Cole dan juga janin mereka. Hingga niat hati hanya pergi berdua, Helios memutuskan untuk mengajak kedua anak buahnya agar ia bisa fokus menjaga sekaligus mengurus Cole. Termasuk itu di perjalanan ke kampung halaman mereka yang bisa memakan waktu hingga 12 jam. Kita pulang ke rumah dulu buat ambil pakaian ganti sekaligus keperluan lainnya, sergah Helios. Walau masih merasa dongkol sekaligus sangat cemburu kepada cinta, Cole tetap bersemangat menjalani persiapan perjalanan mereka ke Cilacap. Mas, makan pop mie kalau perjalanan mudik gini, enak banget loh, rengek Cole ketika mereka akan mencari restoran terdekat. Enggak usah di restoran terlalu biasa. Di pinggiran saja, yakin Cole meski sang suami belum membalas. Sekalian maghriban, ia makin bersemangat. Helios yang sekarang selalu berpikir semua yang Cole inginkan merupakan bagian dari mengidam, bagian dari kemauan janin mereka, nurut saja. Di depan ambil kiri, di sana tempat istirahatnya luas dan banyak pilihan. Mas, seru Cole dan kali ini sengaja mengajak mafia yang menyetir berbicara. Siap, Non, sanggup si pria. Mendengar itu, Cole sudah langsung menatap Helios. Mas, ini kok dari tadi? Kadang aku dipanggil Non, Mbak, Nyonya, Ibu, bahkan Ibu Negara. Ini gimana sih? Semua jawaban benar. Balas Helios tak mau ambil pusing. Meski yang ada, jawabannya itu justru membuat Cole pusing. Kenapa kamu jadi diam? Tagih Helios langsung ketir hanya karena Cole langsung diam tak lama setelah menerima jawaban darinya. Enggak apa, Mas. Kau hanya lagi mikir, balas Cole. Mikir apa? Helios makin khawatir. Aduh, seribet ini jadinya kalau berhadapan sama orang yang sudah bucin. Batin Cole yang sudah refleks menggeleng sambil menatap Helios sebagai balasannya. Makan pop mie, lanjut Helios masih ingat keinginan Cole. Cole langsung mengangguk sambil tersenyum ceria. Sudah masuk rest area. Kamu mau istirahat di mana? Helios sengaja menyerahkan semua keputusan kepada Cole karena lagi, ia tak mau salah langkah. Parkirnya depan masjid saja. Bismillah, niat baik juga kasih hasil baik. Balas Cole yang kemudian diteruskan oleh Helios kepada anak buahnya. Setelah dibukakan pintu oleh anak buahnya yang duduk persis di hadapannya, Helios langsung keluar kemudian membimbing Cole. Kaki kamu aman? Mau rehat di mana? Kesemutan? Pelan abis itu baru ke toilet umum. Helios sudah sibuk sendiri mengurus sang istri, hingga keberadaan dua pengawal mereka jadi terasa tidak berguna. Kedua anak buah Helios jadi sering berkode mata satu sama lain. Karena ketika Cole meminta bantuan mereka pun, Helios sudah
buru mengambil alih. Si bos beneran ya, protektif, pencemburu akut, bisik mereka sebelum masuk ke toilet yang berbeda. Semuanya memilih masuk ke toilet tanpa tahu. Sekelas Jay sudah langsung menyelinap masuk juga ke area toilet. Bertepatan dengan itu, Cole keluar dari toiletnya dan bermaksud mencari Helios, hingga pertemuan dengan Jay tak terelakkan. Maksud Jay ke toilet sebenarnya tak sekadar mengikuti rombongan Helios. Karena Jay bermaksud mencuci punggung tangan kanan sekaligus wajah sebelah kanannya yang berlumur darah setelah ia jatuh dari motor ketika mengikuti mobil Helios. Cole yang hatinya selembut sutera sudah langsung tidak tega melihat Jay. Yang mana baik Jay apalagi Cole, belum mengenal satu sama lain. Pakai ini, Mas, P3K lengkap, atau kalau enggak, Mas pergi ke klinik terdekat. Setelah mengeluarkan tas pink berukuran sedang dan berisi P3K-nya dari tote bag-nya, Cole menatap prihatin sosok Jay. Tak tega rasanya melihat Jay yang ia yakini terluka parah. Apalagi langkah Jay juga terbilang pincang. Berbeda dari biasanya, kali ini Jay memakai jaket Levi's warna biru telur asin, dipadukan dengan celana panjang berwarna senada, dan kaos hitam lengkap dengan topi masih berwarna hitam. Dia malaikat apa bidadari? Batin Jay sudah langsung terpesona pada sosok bercadar serba biru Tosca di hadapannya. Dunia seorang Jay sudah langsung berhenti berputar dan menjadikan dirinya maupun Cole sebagai satu-satunya yang hidup. Lantaran ada beberapa orang yang masuk, Jay langsung terusik. Jay bermaksud pergi, tapi Cole tak membiarkannya dan buru memberikan tas berwarna pinknya. Sudah, ini pakai saja. Buat Mas. Itu diobati lukanya, ujar Cole buru masuk ke ruang toilet yang sempat ia tinggalkan lantaran ia mendadak kebel. Jay nyaris tertabrak rombongan yang baru datang juga berangsur mundur meski kedua matanya tidak bisa berhenti memandangi pintu toilet Cole berada. Namun pada akhirnya, ia masuk toilet pria di hadapan toilet yang Cole gunakan. Ketika Jay masih sibuk mengobati setiap lukanya menggunakan P3K pemberian Cole sudah dibawa pergi oleh Helios. Mas pernah pulang kampung? Pertanyaan tersebut lolos begitu saja dari mulut Cole seiring senyum ceria yang membuat kedua matanya menyipit. Bersambung.